Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Marhaban bikunna ya ayyuhal ummahat wal akhwat. Yang pada kali ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kitab Prinsip Dasar Islam karya Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizallah. Kita masih di pengertian Islam dan tingkatannya, dan kita mulai dari halaman 24 yaitu tingkatan Islam. Dikatakan di halaman 24 oleh penulis hafizullah, tidak diragukan lagi bahwa prinsip agama Islam yang wajib diketahui dan diamalkan oleh setiap muslim ada 3. Dan prinsip ini disebutkan dalam Al-Usul Ats-Tsalatsah, dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, ya, disebutkan dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, yaitu pertama ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah. Kedua, mengenal ma'rifatul Islam bil adillah, mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Artinya memahami Islam sebagai agama dengan dalil-dalilnya yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih menurut pemahaman para sahabat. Dan yang ketiga, mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenal agama Islam adalah landasan yang kedua dari prinsip agama ini, dan padanya terdapat 3 tingkatan, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Setiap tingkatan mempunyai rukun sebagai berikut. Tingkatan pertama yaitu Islam. Kita akan membahas tentang Islam. Nanti habis itu kita akan bahas tentang iman, kemudian kita akan bahas tentang ihsan. Tingkatan pertama yaitu Islam. Islam memiliki 5 rukun, yaitu syahadat. Pertama, syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa tiada ilah. Ilah ini artinya sesembahan. Bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nomor pertama ada 2 unsur. Unsur pertama yaitu unsur ibadah, tauhid, dan yang kedua adalah unsur ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Unsur ibadah yaitu la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Ini berarti tauhid terhadap ibadah. Tauhid dalam konteks ibadah. Adapun ittiba, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka ini tauhid dalam konteks ittiba.
yaitu hanya menganggap satu yang patut secara mutlak diikuti, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana perintah dan larangannya itu mutlak harus dipatuhi. Adapun selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tidak maksum dan tidak dipatuhi secara mutlak, melainkan dipatuhi jika sesuai kebenaran. Yang kedua, menegakkan salat, iqamatus shalah. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Yang kelima, menunaikan haji ke Baitullah bagi yang mampu menuju ke sana. Jadi yang kelima ini bagi yang mampu, ya, liman istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu baik dari segi zat, perbekalan maupun dari segi rahilah. Perbekalan di sini yaitu uang, makanan dan semisalnya. Dan juga dari segi rahilah, kendaraan. Ya, taib. Kelima rukun Islam ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW ketika menjawab pertanyaan malaikat Jibril alaihissalam tentang Islam. Kata Nabi SAW, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'tiya az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah, yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu menuju sana. Juga sabda Nabi SAW di hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Kalau tadi diriwayatkan oleh Umar bapaknya, sekarang diriwayatkan oleh Ibnu Umar putranya. Kata Nabi SAW, bunyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadanah wa hajjil bait. Islam dibangun di atas 5 hal. 1. Bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kedua, menegakkan menegakkan salat. Kemudian ketiga, membayar zakat. Keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, menunaikan haji ke Baitullah. Ini rukun Islam yang masyhur ya. Adapun rinciannya itu ada di kitab-kitab yang lebih tebal, yang jauh lebih tebal ya, karena rinciannya banyak. Dan boleh mungkin Ummahat kalau misalnya ingin, Ana tidak tahu apa untuk kitabnya Ustadz Firandan Dirja itu ada kitab syarah rinci rukun Islam atau syarah rinci rukun iman. Ana lupa apakah itu yang rukun Islam atau rukun iman. Namun ada 2 jilid dan itu cukup rinci, sepertinya rukun Islam dan mungkin rukun iman juga ada. Ya, itu insyaallah kitab yang bermanfaat karena menjabarannya itu sangat mudah bagi kalangan awam. Taib, yang tingkatan kedua yaitu iman. Definisi iman menurut Ahlus Sunnah mencakup perkataan dan perbuatan. Ya, yaitu meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak seperti akidah Murji'ah yang mengatakan bahwa iman itu hanyalah di hati. Adapun lisan, ikrar, perkataan lisan dan perbuatan anggota badan itu bukan termasuk iman. Ini akidah Murji'ah. Atau juga ada yang mengatakan dari selain Ahlu Sunnah, iman adalah meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan saja. Adapun mengamalkan dengan anggota badan, maka itu bukan termasuk iman. Bahkan ada yang mengatakan bahwa iman itu adalah cukup ma'rifah, mengetahui dengan hati saja, walaupun tidak sampai meyakini.
Ini semua batil kecuali yang melengkapinya dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Apa sih konsekuensi dari perselisihan ini? Pertama, akidah Ahlussunnah wal Jamaah begini. Iman itu adalah antum meyakini di hati, yakin ya, bukan sebatas tahu, tapi yakin. Yakin bahwasanya Allah Ta'ala adalah pencipta alam semesta, yakin bahwasanya Allah Ta'ala berhak disembah, yakin bahwasanya dengan tawakal pada Allah kita akan mendapatkan apa yang terbaik dari Allah, dan amalan-amalan qalbu itu semua termasuk iman. Dengan lisan juga setiap zikir, kalimat-kalimat yang baik, amar ma'ruf nahi munkar, membaca Al-Quran, itu semua adalah iman. Dan anggota-anggota badan yang berbuat, kalau itu ibadah maka itu termasuk iman. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah akidahnya seperti itu. Adapun yang mengatakan bahwa iman itu meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan saja, itu pendapat kedua, dan itu tidak benar. Kata mereka bahwasanya amalan anggota tubuh itu bukan termasuk iman. Kalau begitu bagi mereka ya, kalau begitu seseorang kalau misalnya zikir bertambah imannya ya. Tapi kalau dia zikir dan dia nyolong itu tidak mengurangi iman. Karena bagi mereka perbuatan anggota tubuh itu tidak bisa menjadi iman. Jadi imannya tidak berkurang karena nyolong. Dan imannya tidak bertambah karena sedekah. Karena itu semua bisa jadi anggota tubuh yang beramal. Ya. Kalau misalnya dia membantu seorang ibu-ibu yang kesulitan bawa belanjaan, dia bantu. Sini ibu, saya bantuin, saya bawain. Ya, maka itu bukan termasuk iman. Itu bukan termasuk ibadah. Tidak menambah imannya. Ini bagi yang mengatakan iman itu adalah meyakini dengan hati dan mengikrarkan dengan lisan saja. Adapun amal perbuatan anggota tubuh lainnya itu tidak masuk iman. Itu mazhab kedua dan itu salah. Yang ketiga mengatakan bahwa iman adalah cukup meyakini dengan hati saja, walaupun tidak mengucapkan dengan lisan dan tidak melakukan suatu amalan, perbuatan dengan anggota tubuh. Ini juga mazhab yang batil dan ini mazhab Murji'ah. Bahwasanya iman itu cukup meyakini bahwasanya Allah itu ada, meyakini bahwasanya Islam itu benar, meyakini bahwasanya dan semisalnya. Maka kalau yang seperti ini, yang ketiga ini, meyakini bahwasanya hanya cukup meyakini saja tanpa harus mengikrarkan, tanpa harus mengakui, tanpa harus beramal, maka bagi mereka Abu Thalib itu muslim, mukmin. Abu Thalib itu mukmin bagi mereka. Dan ini batil. Abu Thalib kafir. Sebagai disebutkan dalam hadis. Ya, wafat dalam keadaan beragama seperti agama nenek moyangnya, kafir. Dan juga bagi mereka jelas kalau gitu Abu Thalib, kenapa kita bilang kita lazimkan Abu Thalib untuk mazhab yang ketiga ini? Karena Abu Thalib itu meyakini bahwasanya agama yang Nabi Muhammad itu agama Islam itu yang benar. Itu dia yakin, bukan sebatas tahu. Dia yakin. Maka bagi Murji'ah ini Abu Thalib berarti masuk Islam dong. Ya, Abu Thalib masuk Islam. Ya. Atau Abu Thalib muslim dong, dan ini salah. Abu Thalib kafir. Kemudian juga iblis. Jangan-jangan iblis itu muslim juga, karena iblis itu yakin bahwasanya Allah itu ada. Bahkan iblis itu pernah berdoa kepada Allah Ta'ala. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku, tangguhkanlah aku ke hari mereka dibangkitkan. Artinya iblis saja minta kepada Allah. Berarti meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itu ada.
Ya, tapi Allah tetap menganggapnya kana minal kafirin. Dia termasuk orang-orang yang kufur. Artinya tidak punya iman, tidak beriman. Karena apa? Hanya meyakini akan Allah Azza wa Jalla tanpa mengakui dan tanpa beramal. Maka ini mazhab yang berbahaya ya. Dan banyak orang-orang yang kafir itu mengakui atau mungkin meyakini bahwa Islam ini solusi dan benar, tapi mereka nggak mau bersyahadat. Maka bagi kalangan Murji'ah jangan-jangan ini mereka ini Muslim semua gitu. Sementara gerbang Islam itu kan syahadat la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah, dan berikutnya adalah menunaikan salat. Bahkan orang yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kemudian habis itu enggak mau salat, maka Islamnya tidak diperhitungkan. Dia tetap dalam kekufurannya. Baik, kemudian yang keempat mengatakan bahwa seiman itu ma'rifah. Iman itu pengetahuan saja, tidak sampai kepada meyakini. Ini lebih batil lagi. Ini lebih batil lagi. Maka jangan-jangan nanti semua orang kecuali ateis itu muslim semua jadinya. Mengetahui, cukup mengetahui saja. Cukup mengetahui bahwasanya alam ini memiliki pencipta yaitu Tuhan. Berarti muslim gitu. Nah, ini mazhab yang paling batil dari 4 hal dari sisa mazhab lainnya. Selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu semua mazhab batil, dan yang paling batil adalah yang mengatakan bahwasanya iman itu cukup mengetahui. Tidak harus sampai menjadi meyakini. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah mencakup perkataan dan perbuatan. Yaitu meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Jadi apa yang kita lakukan dengan anggota badan, maka itu termasuk iman. Dapat bertambah dengan ketaatan dan dapat berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Ini juga berlawanan dengan mazhab Murji'ah. Berlawanan dengan mazhab Murji'ah. Yang mana bagi mazhab Murji'ah, iman itu tidak bertambah, tidak pula berkurang, karena iman itu satu paket, satu kesatuan, tidak naik tidak turun. Ya, satu paket. Tidak berderajat gitu bagi Murji'ah. Ya. Begitu juga bagi Khawarij. Iman itu tidak naik tidak turun. Ya. Melainkan kalau hilang seketika seluruhnya, kalau ada seluruhnya komplit. Itu bagi mereka. Mereka mengkiaskan iman itu adalah suatu paket. Yang kalau misalnya hilang, tidak bisa hilang sebagian, melainkan hilang seluruhnya. Dan kalau ada, ya ada komplit gitu aja. Makanya mereka ini menyamai iman orang awam, jahil, ahli maksiat dari kalangan muslimin disamakan dengan imannya Abu Bakar. Karena Abu Bakar ini punya iman dan ahli maksiat ini punya iman. Maka keimanannya disamakan. Kenapa disamakan? Ya karena iman itu satu paket, tidak terdiri dari berapa derajat, tidak. Iman itu tidak naik tidak turun bagi mereka. Ya, sehingga maksiatnya seorang hamba itu tidak mempengaruhi kadar keimanannya. Makanya orang-orang seperti ini, Murji'ah dan semisalnya, orang Murji'ah, orang mau maksiat apapun sekalipun tidak dikurangi kadarnya, tetap dia disebut mukmin. Bahkan kalau orang ini melakukan pembatal Islam, melakukan kekufuran, ya selama tidak meyakininya, maka masih dianggap mukmin oleh kalangan Murji'ah. Orang yang melakukan kekufuran selama tidak meyakininya dianggap tetap mukmin, seperti imannya Abu Bakar dan semisalnya. yakni imannya tidak berubah, tidak goyah sedikit pun, karena dengan alasan tidak meyakini amalan tersebut, tidak meyakini kekufuran tersebut. Contoh, jika seseorang memberikan sesembahan kepada Nyi Roro Kidul, ya, memberikan persembahan kepada Nyi Roro Kidul, dan itu syirik besar, dan itu kufur, keluar dari Islam. Tapi bagi Murji'ah ini tidak masalah. Ya, dia hanya melakukan suatu
hal dengan anggota tubuhnya, yaitu memberikan nasi tumpeng atau kepala kerbau ke penunggu pantai selatan misalnya. Tapi dia itu tidak meyakini bahwasanya ini adalah perbuatan syirik, tidak meyakini mungkin Nyi Roh Kidul adalah pencipta, enggak meyakini. Al-muhim itu tidak mempengaruhi keimanannya. Mazhab Murji'ah ini tidak tertulis secara label, tidak tertulis secara resmi, tetapi secara makna dan keyakinan itu tersebar di Indonesia. Ya, banyak bagi orang Indonesia itu amalan apapun tidak mempengaruhi status keagamaan. Toh dia tetap Islam, jangan mudah mengkafirkan lah, gitu kata mereka. Jangan dikit-dikit membid'ahkan lah, itu kata mereka. Karena bagi mereka bahwasanya maksiat atau dosa atau efek dan atau bid'ah bahkan syirik itu tidak berefek pada iman seseorang kalau dia asalnya sudah muslim. Makanya Murji'ah ini adalah yang paling anti mengkafirkan, tidak pernah mengkafirkan seseorang, hampir tidak pernah mengkafirkan seseorang kecuali kalau orang tersebut meyakini kekufuran, seperti mengatakan saya ini yakin misal Kristen itu yang benar, Islam itu yang salah, maka ini mungkin dikafirkan oleh Murji'ah karena sudah jelas resmi. Tetapi kalau melakukan kesyirikan dengan anggota tubuhnya, maka Murji'ah ini tidak mengkafirkan sama sekali, bahkan memfasikkan pun tidak, karena bagi mereka orang ini sama seperti orang-orang muslim mukmin lainnya, masih satu paket imannya, ya. Sebaliknya bagi Khawarij yang juga menjadikan iman itu satu paket, ya. Baik kalau misalnya melakukan dosa besar langsung kafir, jadi hilang imannya langsung. Ini justru kubu yang bertentangan dengan Murji'ah, tapi sama sebenarnya konsepnya, konsep iman itu satu paket. Ya. Jadi bagi Khawarij orang yang melakukan dosa besar langsung keluar dari Islam, dikafirkan langsung dari Islam, dikafirkan. Ya, ini pihak ekstremis, ya. Apakah suara saya jelas? Saya tadi ngomong, saya nggak tahu, nggak perhatiin layar, nggak tahu ada komplain atau nggak. Oh jelas. Oh ya wes lah. Taib. Baik. Coba sampai mana saya tadi ya? Tadi sampai mana tadi? Khawarij. Taib Khawarij. Ya Khawarij. Orang-orang Khawarij itu orang yang sangat mudah untuk mengkafirkan seorang mukmin atau muslim karena dosa besar yang dilakukan. Sekali melakukan dosa besar langsung keluar dari Islam, karena bagi mereka iman seperti Murji'ah juga, iman satu paket. Kalau iman ini diganggu oleh dosa-dosa besar, maka langsung hangus ketika seluruhnya keluar dari Islam. Ya, dan ini mazhab yang sangat ekstrim. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mazhab yang paling insaf dan adil. Bagi kita iman itu dapat bertambah dengan ketaatan, dengan kadarnya yang Allah Ta'ala lebih tahu, dan dapat berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Ya. Dan bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah iman itu berderajat. Tidak satu paket hilang seketika, hilang semuanya, atau ada ya ada komplit gitu. Enggak gitu. Tapi iman itu sesuai dengan seberapa kita taat pada Allah dan Rasulnya, dan seberapa kita bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kita lanjutkan. Iman memiliki beberapa tingkatan, sebagaimana terdapat dalam sabda Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman memiliki lebih dari 70 cabang atau lebih dari 60 cabang. Nah, ini merupakan dalil yang kuat bahwasanya iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Dan iman itu memiliki cabang-cabang yang bisa memberatkan timbangan iman. Ya, cabang yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan rintangan atau duri dari jalan. Dan malu adalah salah satu cabang iman. Imatatul adza 'anit tariq ini yaitu bukan hanya menyingkirkan duri, ya, apapun adza, apapun yang mengganggu, apapun yang merintangi dari jalanan, menyingkirkannya itu merupakan bagian dari iman. Baik, sekarang bagaimana kalau dia berupa portal atau
polisi tidur. Maka di sini ditinjau ya. Apakah portal ini merupakan adza? Kadang-kadang portal itu adza dan kadang-kadang portal itu aman. Ya, jadi bagaimana membedakan portal yang merupakan adza, rintangan, dan portal yang merupakan aman? Ya, dikontekskan dengan kenyamanan masyarakat setempat. Ya, kenyamanan masyarakat setempat. Kalau masyarakat setempat itu nggak nyaman, ini di portal, itu di portal, dikit-dikit di portal gitu, maka kalau keumuman masyarakat nggak nyaman, maka ini termasuk adza. Maka barang siapa yang mencabut portal tersebut, maka dia telah melakukan amal ibadah. Adapun kalau misalnya ternyata portal itu memang dibutuhkan untuk keamanan, dan pula di portal itu di waktu jam tertentu seperti tengah malam, maka ini aman, bukan adza. Yang seperti ini justru memportal merupakan amalan ibadah bagi orang yang memiliki otoritas, karena menjaga harta kaum muslimin atau harta masyarakat. Ya, begitu. Begitu juga dengan polisi tidur. Polisi tidur ini imma dia aman, imma dia adza. Kalau polisi tidur yang aman adalah yang ditempatkan pada tempat yang semestinya dan dengan kadar gundukan atau jendolan atau semisalnya, itu apa ya istilahnya? Apa istilahnya? Ya udah, kadar polisi tidur, ketinggian dan kelebaran yang tidak menyakitkan atau tidak membuat pengendara itu sangat terganggu, tidak. Karena ada beberapa polisi tidur yang cukup membuat pengendara itu kesal. Ya, imma karena kelebaran sehingga udah gitu mobilnya terlalu low lagi, terlalu rendah. Ya, itu kan kalau polisi tidur kelebaran, tinggi pula kelebaran. Itu bukan polisi tidur, itu bukit namanya. Nah, yang seperti ini kalau misalnya nanti mobil lewat, nanti gimana dong? Kemudian bawahnya kena dengan polisi tidur, akhirnya malah melayang nanti, ya, nggak bisa lewat. Nah, ini merupakan adza kalau seperti ini. Tapi kalau polisi tidur yang merupakan keamanan, yaitu yang pada tempatnya dengan kadar ketinggian dan kelebaran yang juga layak gitu loh. Ya. Maka jangan sampai nih, sebagian dari orang terutama yang mempunyai kekayaan, dia hidup di tengah masyarakat dan dia mungkin kaya ya, dan di pinggir jalan, saking entah karena kesombongannya atau karena merasa punya duit atau emang merasa nggak mau diganggu, akhirnya dia bikin tanpa izin RT, tanpa izin RW, bikin polisi tidur. Bikin polisi tidur di depan rumahnya, dan bikinnya bukan satu, dua. Satu di sebelah kiri rumah, satu di sebelah kanan rumah, supaya orang yang lewat tuh pelan-pelan. Yang seperti ini sebenarnya ini individualis sekali ya, yaitu egois. Pada asalnya polisi tidur itu mengganggu, gitu. Pada asalnya baru dianggap baik ketika memang bermaslahat untuk keumuman masyarakat, bukan untuk individual. Karena masyarakat ini hidup secara kemajemukan, bukan secara individualis. Kecuali kalau dia tinggal di hutan, silahkan bikin polisi tidur ya. Tapi kalau di masyarakat ini membuat polisi tidur itu harus dengan persetujuan masyarakat dan juga pemilik otoritas, tidak secara individual. Kecuali kalau misalnya jalan tersebut adalah jalanan milik individual, baru silahkan dia lakukan apa yang bebas dia lakukan. Ya. Kemudian kita lanjut ke rukun iman. Rukun iman ada 6, yaitu iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada para malaikatnya. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya. Yang keempat, iman kepada rasul-rasulnya. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada takdir yang baik dan buruk. Keenam rukun iman ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an di dalam jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam atas pertanyaan malaikat Jibril alaihissalam tentang iman, yaitu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya,
hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Nah, ini rukun iman. Insyaallah pada waktunya akan dirinci insyaallah taala. Ya. Baik, tingkatan yang ketiga itu ihsan. Ihsan memiliki satu rukun, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab dalam kisah jawaban Nabi SAW kepada malaikat Jibril ketika ia bertanya tentang ihsan. Maka Nabi SAW menjawab, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Masya Allah ya, umat. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Maka bila engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah Ta'ala melihatmu. Itu adalah satu-satunya rukun ihsan. Kalau misalnya rukun Islam 5, rukun iman 6, rukun ihsan satu saja. Dan itu yang paling berat. Itu yang paling berat. Maka ihsan ini derajat yang paling tinggi, ya. Lebih tinggi daripada derajat Islam dan iman. Ya, taib, kita lanjutkan. Tidak ragu lagi bahwa makna ihsan secara bahasa adalah memperbaiki amal dan menekuninya serta mengikhlaskannya. Sedangkan menurut syariat pengertian ihsan adalah sebagaimana penjelasan Nabi SAW, "An ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Jadi kalau seseorang memperbaiki amal, berusaha menekuni amal, berusaha mengikhlaskan amal, itu makna ihsan secara bahasa sudah terwujud padanya. Namun kalau mau sampai level menurut syariat, maka dalam beribadah kita itu ketika beribadah seolah-olah kita itu melihat Allah Azza wa Jalla. Yaitu bukan membayangkan suatu fisik, bukan, tapi betul-betul seolah-olah di hadapanmu itu ada Allah Azza wa Jalla yang dengan mudahnya engkau lihat gitu. Ya, sehingga tercermin pada kualitas ibadahnya. Maka jika engkau tidak melihatnya, dan memang kau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Sehingga di sini ada sisi muraqabah dan juga merasa dilihat oleh Allah Azza wa Jalla untuk ibadahnya. Maka ini derajat ihsan. Dan ini derajat yang sangat tinggi, yang membutuhkan keikhlasan yang luar biasa, membutuhkan kekhusyuan, ya, dan kedekatan pada Allah Azza wa Jalla, dan membutuhkan konsentrasi juga. Dia tidak membayangkan tentang zat Allah Azza wa Jalla, tapi dia betul-betul hatinya menuju Allah dan memaknai ibadahnya dengan pemaknaan yang sesungguhnya. Ya, ada seorang syekh, beliau salat. Ya, ada seorang syekh beliau salat. Kemudian di samping salat berjamaah. Berarti kan ada jemaah di samping kanan dan ada jemaah di samping kiri. Selesai salat, jemaah di samping kanan itu nyalahin jemaah yang di samping kirinya syekh. Jadi syekh ini diapit oleh dua jemaah, kan kayak biasa kita sholat berjamaah. Jemaah kanan dan jemaah kiri. Jemaah kanan ketika selesai sholat, jemaah kanan bilang ke jemaah kiri, "Antum kalau sholat yang benar, jangan suka gerak-gerak, jangan gini jangan gitu. Antum sholat gak benar, yang khusyuk lah sholatnya," gitu kan. Itu ikhwan yang sebelah kanan ngomelin ikhwan yang di sebelah kanan yang syekh, ngomelin ikhwan yang di sebelah kirinya syekh, ya. Dan ikhwan yang di sebelah kirinya syekh kemudian berkilah, "Enggak kok, saya enggak gini gitu." Maka kemudian ikhwan yang sebelah kanannya syekh, yang sebelah kanan itu meminta dukungan dari syekh. "Wahai syekh, benar kan dia itu tadi ketika sholat kerjaannya garuk-garuk, ini itu gangguin banget gitu." Maka kata syekhnya bilang, "Waduh, afwan, ana tidak tahu, ana tadi sedang sibuk dalam sholat saya, jadi saya nggak merhatiin orang di samping saya," gitu kata syekhnya. Langsung pada terdiam semua, ya. Dan beberapa jemaah yang mendengar kisah tersebut, atau beberapa yang mendengar, bukan kisah, mendengar langsung hal tersebut, mereka semua terdiam dan mendapatkan ibrah. Lihat, orang yang di sampingnya saja, yaitu sang syekh, di samping kirinya yang mungkin memang gerak-gerak dan banyak garuk-garuk, syekhnya itu saking khusyuknya dan saking konsentrasi sholat sampai enggak tahu apa yang dilakukan oleh orang yang di sampingnya.
Coba bisa nggak kita sekhusyuk ini gitu loh. Ya ada kadang-kadang kita ya beda ya, kita kepikiran ini itu, kemudian kadang kita mempermasalahkan orang di samping kita lah, kemudian mempermasalahkan imamnya lah, ada aja masalah kita. Padahal diri kita lah yang bermasalah, yang perlu introspeksi. Taib ihsan adalah ikhlas dan penuh perhatian. Artinya sepenuhnya ikhlas untuk beribadah hanya kepada Allah dengan penuh perhatian, sehingga seolah-olah engkau melihatnya. Jika tidak mampu, maka ingatlah bahwa Allah senantiasa melihat dirimu dan mengetahui apapun yang ada pada dirimu. Ibadah seperti ini juga menghasilkan ketulusan dalam ibadah dan berusaha keras untuk memperbaiki dan menyempurnakannya. Maksudnya bahwasanya Nabi SAW menjelaskan ihsan dengan memperbaiki lahir dan batin, serta menghadirkan kedekatan Allah Azza wa Jalla, yaitu bahwasanya seakan-akan Allah berada di hadapannya dan Ia melihatnya, dan hal itu akan mengandung konsekuensi rasa takut, cemas, juga pengagungan kepada Allah Ta'ala, serta mengikhlaskan ibadah kepada Allah Ta'ala dengan memperbaikinya dan mencurahkan segenap kemampuan untuk melengkapi dan menyempurnakannya. Oleh karena itu, seorang hamba harus menggunakan imannya bahwa Allah Ta'ala pasti melihat dirinya, mengetahui rahasianya, baik yang diperlihatkannya maupun tidak. Allah Ta'ala mengetahui batin dan zahirnya, dan semua yang ada pada dirinya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Jika hamba tersebut merealisasikan keadaan seperti ini, maka mudah baginya untuk beranjak kepada keadaan yang kedua, yaitu terus-menerus melihat kedekatan Allah dan kebersamaannya, hingga hamba tersebut seolah-olah melihatnya. Maka yang demikian itu mewajibkan adanya rasa takut dan pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Taib. Kita lanjut sedikit untuk karakteristik agama Islam. Ya, kita lanjut sedikit insyaallah. Karakteristik halaman berikutnya yang ketiga, karakteristik agama Islam. Di antara karakteristik yang mengokohkan kelebihan Islam dan membuat umat manusia sangat membutuhkan agama Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, ini dinukil dari diringkas dari At-Tariq ilal Islam karya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd. Ya. Karakteristik yang pertama, Islam datang dari sisi Allah Azza wa Jalla, dan sesungguhnya Allah lebih mengetahui apa yang menjadi maslahat atau kebaikan bagi hamba-hambanya. Allah Ta'ala berfirman, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir." Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia maha halus, maha mengetahui. Nah, ayat ini luar biasa. Ini ayat yang luar biasa. Pertama, ya, Islam itu datang dari Allah Azza wa Jalla, bukan buatan manusia, bukan produknya Nabi Muhammad SAW. Melainkan ini datang dari Allah, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan disebarluaskan kemudian oleh para sahabat dan para duat. Dan Allah Ta'ala sebagai yang mendatangkan agama ini untuk kita, Allah Ta'ala lebih mengetahui apa-apa yang bermaslahat bagi hamba-hambanya. Ya, dan ayat ini sangat agung, mencerminkan dan mewakilkan perasaan banyak dari kita, yang mana kadang-kadang kita berdoa dan meminta kepada Allah Ta'ala, namun tidak kunjung terjawab bagi kita, seolah-olah tidak kunjung terjawab. Ketahuilah, yakinilah bahwasanya Allah tahu kok doa kita. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah pantas Allah itu yang menciptakan kita? Apakah pantas Allah tidak tahu? Sedangkan Dia itu maha halus, maha lembut dan maha mengetahui. Al-Latif di sini maha lembut. Ya, maknanya ada dua. Kelembutan yang pertama yaitu kelembutan dari segi ilmunya. Artinya apa? Artinya ilmunya Allah Azza wa Jalla tentang segala sesuatu dari ciptaannya lembut dalam artian detail sekali, sampai hal yang sangat terkecil Allah Ta'ala mengetahuinya. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latif. Al-Latif, Allah tahu itu, maha lembut dengan ilmunya. Makna maha lembut yang kedua yaitu maha lembut dengan jawabannya. Ya, Al-Latif di sini dua makna, maha lembut. Ya, maha lembut di sini ada dua maksud. Yang pertama, maha lembut dari segi yaitu pengetahuannya, ilmunya tentang segala hal yang detail. Karena segala hal yang detail itu biasanya soft. Makanya ada software, ada hardware.
Hardware sedetail apapun, dia tidak sedetail software. Software itu lebih detail. Saking detailnya sampai kita itu seringkali nggak bisa melihat penampakan fisiknya. Saking detailnya. Nah, ini maha lembut dengan ilmu pengetahuannya Allah Azza wa Jalla tentang makhluknya. Kemudian yang kedua, maha lembut dengan jawabannya. Apa artinya? Ya, ini maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala kerap kali menjawab doa-doa manusia dari arah yang tidak disangkakan pendoa. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjawab doa-doa pendoa dari arah yang tidak mereka sangkakan. Jadi kalau misalnya kita ada harapan kepada Allah Azza wa Jalla, minta kepada Allah, menunggu jawaban dari Allah, maka coba berulanglah dalam mentadabburi ayat yang mulia ini. Allah itu tahu kok doa kita. Allah itu maha lembut sehingga tahu, pengetahuannya dan ilmunya itu sangat detail. Dan juga jawaban Allah itu latif, lembut sekali dari arah yang tidak disangka. Sesuatu yang datang dari arah yang tidak disangka itu pasti memberikan sensasi faj'ah, memberikan sensasi ketertakjuban. Maka segala sesuatu yang sifatnya faj'ah, tiba-tiba, atau sifatnya tidak dari arah yang disangka, itu akan memberikan sensasi yang sangat nikmat, sangat indah, sensasi yang lebih. Pasti ada sesuatu yang menakjubkan di situ. Maka itulah konsekuensi dari nama Allah Al-Latif, yaitu yang maha lembut dengan jawabannya dari arah yang tidak disangkakan oleh pendoa. Itu salah satu makna Al-Latif. Nah, di sini apa korelasinya dengan Allah Ta'ala lebih mengetahui apa yang menjadi maslahat kebaikan bagi hambanya? Korelasinya adalah kalau misalnya kita minta sama Allah, belum tentu itu kita meminta sesuatu yang hakikatnya baik buat kita. Walaupun menurut pandangan hati kita itu baik, tetapi bisa jadi menurut Allah Ta'ala itu tidak baik, karena Allah mengetahui mana yang lebih baik dan bermaslahat untuk hamba ini. Ya, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan apa yang kita inginkan dan menggantinya dengan yang lebih bermaslahat buat kita. Begitu. Al-Latif Al-Khabir, maha mengetahui secara detail. Jadi seperti itu umat sekalian. Jadi Islam datang dari sisi Allah, dan sesungguhnya Allah lebih mengetahui apa yang menjadi maslahat kebaikan bagi hamba-hambanya. Ya, jadi ada banyak sekali di antara furu' dan cabang-cabang syariat Allah Azza wa Jalla dan hukum-hukum syar'i yang boleh jadi kita ini awalnya merasa kesulitan menerimanya atau menjalaninya itu berat, tapi ternyata ya itu Islam datang dari Allah, dan apa yang menjadi hukum Allah itu bermaslahat kok buat kita pada waktunya nanti. Memang berat di awal, ya, memang berat ya. Seperti misalnya tolak atau perceraian. Dalam Islam perceraian itu ada, hukumnya diperbolehkan jika alasannya itu maklum, alasannya itu syar'i. Entah alasannya cacat akhlak atau alasannya cacat fisik yang tidak memungkinkan atau tidak memungkinkan kelangsungan normal untuk kehidupan berumah tangga. Maka dalam Islam diperbolehkan. Beda dengan Nasrani yang mereka yang sekarang juga meyakini bahwa talak itu, cerai itu adalah sesuatu yang haram mutlak. Jadi istilahnya talak itu harus pokoknya kalau udah nikah harus setia dan nggak boleh cerai. Ini juga yang membuat sebagian dari orang-orang Nasrani itu juga malas menikah. Ntar dulu dah, nikmatin dulu apa yang menjadi gelora muda, nanti nikahnya tahun berapa gitu. Pas sudah nikah, karena pas sudah nikah pikirannya adalah kalau udah nikah nggak boleh diceraikan, apapun itu. Ya, jadi lihat agama mereka, ya, atau orang-orang Nasrani, ya mereka seperti itu akhirnya. Tidak memungkinkan untuk menceraikan istrinya. Walaupun ya di agama mereka terjadi perceraian, iya terjadi. Tapi konsep pernikahan mereka dan konsep rumah tangga versi mereka itu jauh berbeda dengan Islam. Ya, Islam menghalalkan perceraian jika memang di situ ada maslahatnya. Ya, tetapi yang lebih afdal tentunya tidak cerai ya. Tidak cerai. Taib, dalam Islam misal ada perceraian. Taib, terjadilah perceraian. Itu pahit memang. Tetapi bagi seorang muslimah atau muslim yang meyakini hukum Allah itu yang terbaik, baik hukum
hukum takdir maupun hukum syar'i, maka dia akan menyerahkan itu perkara pada Allah dan dia akan husnudzan pada Allah Azza wa Jalla. Ya, baik. Kita yang kedua. Islam menjelaskan awal kejadian manusia dan akhir kehidupannya serta tujuan ia diciptakan. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba." Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Allah Ta'ala juga berfirman, "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Darinya lah tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanya lah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ini karakteristik kedua, ya, yang mana tidak ada di agama lain sepertinya. Islam menjelaskan awal kejadian manusia dan akhir kehidupannya serta tujuan ia diciptakan. Ini disebutkan dalam Islam. Adapun coba tanya ke orang-orang non-muslim dari kalangan Budi, Nasrani atau lainnya, tanya ke mereka, apakah kalian tahu awal penciptaan manusia? Dan dari mana kalian tahu? Dari kitab kalian atau dari desas-desus yang ada di internet? Mereka mungkin tidak tahu dari kitab-kitab saumi mereka, kitab-kitab mereka, karena mereka juga jarang baca kitab mereka. Jika tidak dikatakan tidak pernah, ya. Tapi tanya orang-orang Islam, mereka banyak yang tahu kronologinya, ya, karena orang-orang Islam, masya Allah, mereka belajar agama mereka, ya. Terus kemudian masalah tujuan hidup ini apa? Tujuan hidup ini apa? Kalau kita tanya kepada orang awam, kita ini hidup buat apa? Orang awam kan bilang kita hidup buat beribadah. Walaupun ya kita lihat orang-orang awam yang menjawab ini, mereka juga melanggar apa yang mereka jawab gitu loh. Mereka juga jarang ibadah, sholat malas gitu kan. Tapi ini menunjukkan orang-orang Islam ini mereka apa? Ada mengetahui tujuan hidup, mengetahui asal kehidupan, dan mengetahui akhir kehidupan. Jadi mindsetnya tentang keagamaan lebih kental, ya. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, Islam adalah agama fitrah. Ini terakhir insyaallah. Yang ketiga terakhir. Islam adalah agama fitrah. Islam tidak akan pernah bertentangan dengan fitrah dan akal manusia. Allah Ta'ala berfirman, "Faqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun." Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Masya Allah. Umahat dengar gak Umahat? Masya Allah. Kok suara apa? Ya tahlilan lah. Emang dikira suara apa, Bu? Oh gitu. Dikira suara makhluk apa gitu ya? Ini suara tahlilan ini. Ya kayak biasa lah, kita subscribe tahlilan mereka, Masya Allah. Mereka tanpa sadar jemaahnya nambah 54 jemaah menyimak tahlilan mereka. Padahal di masjid yang berkaitan itu mungkin belum pada datang tuh mahatnya tuh. Ya. Di sini ada pelajaran itulah, kalau misalnya kita bukan mindset kita betul-betul untuk datang tepat waktu, tapi dimanjakan dengan panggilan-panggilan dulu. Maka setiap individu yang ahli majelis atau yang akan datang majelis itu rely on that sound gitu, bertumpu pada suara itu. Karena kalau nggak ada suara itu, ya berarti nggak ada. Harus disuarakan seperti itu supaya ibu-ibu pada datang, atau disebut atau untuk mengisyaratkan dimulainya pengajian. Jadi ini sebenarnya kalau sampai kapan gitu terus, itu tidak membangun mindset untuk datang tepat waktu gitu. Ya. Baik, nggak ini selingan aja ini, Masya Allah. Karena tadi ibu-ibunya
lagi sangat serius teriaknya, sehingga ya kita apresiasilah atas keseriusannya ya. Langsung diam ibu-ibunya, mungkin tahu kalau lagi diomongin ya, masya Allah. Baik, di sini dikatakan, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Maksudnya fitratallahi allati fataran nas 'alaiha, fitrahnya Allah maksudnya adalah sunnah kauniyah Allah, yaitu rotasi yang selalu berlaku seperti itu, repetisi yang selalu seperti itu berlaku gitu loh. Pengulangan seperti itu. Manusia itu akan difitrahkan, diberikan fitrah. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah Azza wa Jalla. Tidak ada perubahan pada penciptaan yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Islam memperhatikan akal dan mengajaknya berfikir, mencela kebodohan dan taklid buta. Allah Ta'ala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Jadi di sini Islam memperhatikan sekali agar kita untuk berpikir gitu loh. Kita gunakan akal, karena akal ini kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kepada manusia, yang tidak Allah berikan kepada hewan atau binatang. Dan Allah Ta'ala mengajak kita untuk berpikir, mencela kebodohan, dan juga jangan taklid buta. Dan kata Allah Azza wa Jalla surat Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kalian mengikuti sesuatu yang tidak kalian ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Islam meliputi akidah dan syariat, keyakinan dan pedoman hidup. Islam telah sempurna dalam akidah, ajaran syariatnya, dan seluruh aspek kehidupan. Taib, untuk materi kita mungkin cukup sampai sini insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya serahkan ke moderator. Tafadhol. Ya, silakan. Ya. Ya, baik. Ahsan, jazakillah khairah. Apakah Taurat dan Injil mengajarkan tentang Islam? Jadi maknai dulu, Islam di sini ada dua makna, Islam secara umum dan Islam secara khusus. Islam secara umum yaitu agamanya seluruh nabi dari awal sampai akhir itu Islam semua. Tapi syariatnya berbeda. Akidahnya sama semua. Yaitu mengajarkan monoteisme, mengajarkan penyembahan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini Islam secara umum. Adapun Islam secara khusus, maka itu maksudnya adalah Islam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, maka apakah Taurat dan Injil itu mengajarkan Islam? Kita katakan iya. Ya, kita katakan iya, mengajarkan Islam dengan syariat pada masanya dulu. Nah, adapun Injil dan Taurat yang versi sekarang, maka itu sudah terkontaminasi dengan perubahan demi perubahan yang itu tidak boleh kita amini gitu. Ya begitu. Wallahu a'lam. Ya. Baik. Ya, ada lagi?
Baik. Ya silakan, fadhil. Atau pada tidur atau gimana, mungkin karena enak duha-duha gini tidur. Pak Mahat pada tidur, Mahat? Seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan pada mereka. Oh, ini ada juga yang salam, alhamdulillah. Ya. Oke, pertanyaannya berarti apa mereka orang artis-artis yang muslim dari keluarga muslim tinggal di Bali kemudian ikut tradisi penjernihan yang itu biasa dilakukan oleh orang-orang sana, orang-orang tradisional atau agama musyrik itu ya. Nah, sekarang saya mau tahu kayak gimana itu treknya atau kaifiyah, tata caranya kayak gimana dulu? Seperti apa? Ya. Begini, kalau emang sampai menjadikan mereka itu kafir itu berat ya. Enggak, kita wallahu alam zahirnya mereka masih muslim karena mereka menampakkan keislaman juga. Tetapi untuk masalah ikut dengan itu kita kembali kepada hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Dan walaupun mandi penjernihan seperti itu, yaitu zahirnya suatu kebid'ahan ya, suatu akidah yang rusak. Tetapi kan untuk sampai ke derajat bahwasanya mereka ini keluar dari Islam gara-gara mandi penjernihan itu berat ya, tidak semudah melisankan pengkafiran ya. Tapi yang pastinya itu adalah suatu kefasikan karena bertasabuh dan menyerupai orang-orang kafir. Ingat, di sini Nabi SAW mengatakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian dari mereka. Itu tidak melazimkan takfir atau tidak melazimkan pengkafiran. Karena tashabbuh itu kan atau menyerupai orang kafir kan derajatnya banyak. Ada yang menyerupai hal-hal yang sudah jelas-jelas suatu kekufuran. Sudah jelas-jelas suatu kekufuran dan setiap orang pun tahu itu kekufuran. Contoh seperti apa? Contoh seperti sujud kepada salib misalnya. Ya. Maka yang seperti ini jelas ini memang udah trademark ya, udah susah ya, udah nggak mungkin orang muslim melakukannya. Kalau ada yang melakukan itu maka kita vonis dia kafir. Karena dia menzahirkan sesuatu yang semua orang itu tahu bahwa ini kekufuran. Taib, adapun kalau sampai mandi penjernihan misalnya ini tidak sampai kepada derajat itu. Mudah-mudahan wallahu alam kalau ada keyakinan khusus lainnya tentang itu kita nggak tahu. Tetapi hal seperti ini, mandi seperti ini, terus itu sama seperti mandi kembang di kuburan fulan, di kuburan wali fulan sama. Itu semua berasal dari khurafat. Tidak langsung kita vonis kafir pada pelakunya. Wallahu a'lam. Ya. Jadi masalah syahadat bagi yang melakukan misal kekufuran, ya pasti tidak harus bersyahadat ya. Apalagi dia kan masih sholat, misal dia syahadat tiap hari. Di sini
hal-hal atau pembatal keislaman yang membuat kita harus syahadat kembali ketika masuk Islam, yaitu kalau kita memang mengikrarkan sesuatu kepindahan agama atau mengikrarkan sesuatu sesembahan selain Allah, maka itu syahadatnya diulang. Ya, seperti seseorang mengatakan walaupun bercanda, seseorang mengatakan saya udah murtad bro misalnya, naudzubillah min dzalik. Walaupun bercanda, maka candaan tersebut membuat dia keluar dari Islam. Walaupun bercanda, maka wajib dia taubat dari kalimat tersebut dan wajib dia untuk asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, karena dia menyatakan kepindahan agama. Mengatakan misalnya sekarang saya sudah jadi Nasrani loh gitu. Maka ini termasuk berpindah agama walaupun bercanda. Maka taubatnya dia wajib untuk apa? Dia wajib untuk mengikrarkan kembali syahadatnya. Atau dia mengakui bahwasanya, ketahuilah bahwasanya di langit-langit sana ada dewa. Ini juga membatalkan syahadat la ilaha illallah. Maka ikrarkan kembali syahadat tersebut. Atau menyangka bahwasanya ada selain Allah, Tuhan selain Allah, dengan menyatakan ada Tuhan selain Allah. Mengatakan begitu maka jelas ini membatalkan syahadat. Atau mengatakan bahwasanya Rasulullah itu bukan nabi terakhir, ini juga harus membatalkan, ini harus mengulangi syahadatnya. Atau mengatakan bahwasanya Muhammad itu manusia biasa, bukan utusan Allah, maka ini juga harus mengulang syahadatnya. Adapun kalau berbuat syirik tanpa pengikraran lisan dan semisalnya, maka cukuplah dia bertobat dan berazam tidak melakukannya lagi dan meninggalkan hal tersebut. Contoh, misalnya dia memberikan sesajen di kuburan fulan, ya untuk bisnis atau apa, maka itu tidak harus bersyahadat ulang, karena dia tidak mengikrarkan itu. Kecuali kalau dia ikrarkan bahwasanya ini yang memberikan saya rezeki adalah jin fulan, ini jelas-jelas syirik besar yang di situ ada ikrar, maka dia harus syahadat ulang. Kira-kira gimana? Bisa dipahami atau enggak? Mudah-mudahan bisa ya. Iya, taib. Wa iyyak. Taib. Ada lagi Umahat, fadhal. Bagaimana berhusnudzon atas segala takdir Allah, terutama takdir yang buruknya? Caranya husnudzon adalah, ya, pertama Nabi SAW Nabi SAW bersabda bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Aku itu sesuai dengan persangkaan hambaku terhadapku, maka silakan hambaku berprasangka sesuai kehendak dia. Kalau misal persangkaannya baik, maka baik buat dia, kalau buruk buat dia. Nah, di sini ya umat sekalian, yang pertama supaya kita husnudzon pada Allah adalah kita mengetahui dan mengilmui bahwasanya Allah itu sesuai dengan persangkaan kita. Maka husnudzonlah supaya dapat kebaikan. Itu pertama. Yang kedua, dalam masalah takdir yang buruk, ya. Yang kedua, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Sami'un Alim. Bahwa Allah Ta'ala itu Maha mendengar lagi Maha mengilmui, mengetahui. Sami'un Alim. Ini yang kedua. Yakinlah hal itu. Dan saya rincikan di sini, Allah Ta'ala memiliki sifat mendengar. Allah Ta'ala Maha mendengar, ya. Dan pendengaran Allah Azza wa Jalla ada 3 kemungkinan atau 3 macam. Pendengaran atau mendengarnya Allah Azza wa Jalla ada 3 macam. Yang pertama, sam'ul idrak. Yang kedua, sam'ut ta'yid. Yang ketiga, sam'ul istijabah atau sam'ul ijabah.
Ya, yang pertama sama' al-idrak, yaitu maknanya adalah mendengar dengan mengetahui secara komplit apa yang didengar. Itu sama' al-idrak. Jadi walaupun suara hati manusia itu Allah Ta'ala maha mendengar, ini sama' al-idrak, mendengar segala suara, sekecil apapun, sekerdil apapun, walaupun tanpa ada bunyi, namun kalau hati manusia berbicara, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui. Ya. Ya, innahu alimun bidzatis sudur. Allah Ta'ala mendengar apa yang ada di dalam hati seseorang. Ya. Itu sama' al-idrak namanya. Sama' al-idrak. Yang kedua, sama' at-ta'yid. Sam'ut ta'yid yaitu mendengar dalam rangka menolong. Mendengar dalam rangka memberi pertolongan, memberikan penguatan, ta'yid. Kata Allah Azza wa Jalla tentang Nabi Musa dan Nabi Harun ketika akan menghadap Firaun, inni ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan melihat. Mendengar dan melihat di sini maksudnya adalah untuk meneguhkan mereka. Sam'ut ta'yid ini untuk meneguhkan. Jadi ketika kita doa harus kita yakini bahwasanya Allah Ta'ala mendengar dengan detail doa kita. Dan yang kedua, Allah Ta'ala mendengar dan akan meneguhkan kita dengan doa-doa ini. Dan yang ketiga, sam'u al-ijabah, mendengar untuk menjawab. Allah Ta'ala mendengar untuk menjawab apa yang Allah Ta'ala dengar. Ini namanya sama' al-ijabah. Ya. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan sami'ud du'a, maha mendengar doa. Sementara di ayat lain, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan menjawab kalian. Nah, ini nomor kedua. Poin pertama kan hadis Nabi SAW, anna inda dhanni abdi bi falyadhun nabi masya'a. Yang kedua, bahwasanya Allah Ta'ala maha mendengar, dan pendengaran, sifat pendengaran Allah Azza wa Jalla ada tiga maksud. Imma mendengar dalam artian mengetahui segala hal dengan pendengarannya, walaupun kecil suaranya, bahkan walaupun tidak bersuara. Yang kedua, mendengar dengan maksud untuk meneguhkan. Dan yang ketiga, mendengar dengan maksud untuk menjawab apa yang dia dengar, yaitu doa-doa. Maka imanilah itu, kita akan lebih tenang dengan doa kita. Dan ketika kita doa bertubi-tubi, terus menerus tanpa henti, maka itu menunjukkan Allah sedang meneguhkan hati kita. Karena orang yang sudah kehilangan keteguhan, maka dia akan kehilangan keinginan untuk berdoa. Jadi jangan kira orang yang masih saja berdoa itu berarti orang itu nggak ngapa-ngapain. Justru orang seperti itu teguh dengan doanya. Taib. Kemudian yang ketiga, di antara hal yang membuat kita husnuzan pada Allah Azza wa Jalla, meyakini iftiqarnya kita kepada Allah. Meyakini betapa butuhnya kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia sekalian, kalian itu fakir terhadap Allah, sementara Allah itu maha kaya lagi maha terpuji perbuatannya. Maka kalau kita merasa fakir kepada Allah karena Allah maha kaya, kita akan husnudzon pada Allah. Ibaratnya gini, kalau untuk manusia, walillahil matsalul a'la, kita kalau misalnya merasa butuh kepada orang kaya, kita pasti tidak mendatangi orang kaya itu dengan pengharapan yang baik supaya dia meminjamkan kita uang. Syukur-syukur dikasih, bukan dipinjam, ya kan? Apalagi kepada Allah Azza wa Jalla yang maha kaya, maka kita harus menzahirkan iftiqar dan rasa butuhnya kita kepada Allah. Maka itu akan mewariskan hasrat keinginan kita kepada Allah dan husnudzonnya kita kepada Allah untuk memberi kita. Itu yang keberapa itu? 3 kalau nggak salah.
Ya. Ada lagi mungkin berikutnya, yaitu hilangkan sifat iftiqar kepada manusia. Hilangkan sifat merasa butuh kepada manusia, melainkan pusatkan kebutuhan kepada Allah saja. Karena dengan adanya qalbu kita bergantung pada manusia, itu akan membuat husnuzan kita kepada Allah itu lemah. Karena kita melihat manusia ini lemah untuk kita andalkan. Maka ketika kita kecewa dengan manusia, kadang-kadang kita itu membuat Allah kayaknya emang gak berkenan buat saya gitu. Kadang-kadang jadinya aur-auran perasaan dan akhirnya putus asa terhadap rahmat Allah. Maka ketahuilah manusia seluruhnya berpotensi untuk mengkhianati kita, tapi Allah tidak pernah sedikit pun menzalimi kita. Begitu, wallahu a'lam. Baik, fadhal dilanjutkan. Ayat. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara apa? Menolak apa nih ya maksudnya? Taib, kue ulang tahun itu halal. Tidak masalah dengan makan kuenya halal, tetapi yang haram itu adalah perayaannya. Adapun kuenya itu makanan halal. Kalau memang dikasih ya khalas, terima. Dan mengingkari ulang tahun itu tidak harus dengan menolak pemberian dari makanan. Boleh dengan cara lain. Ya, boleh dengan cara lain. Kita bisa menerima makanan tapi sambil kita nasihati, ana sebenarnya tidak setuju dengan perayaan-perayaan seperti ini, tapi kalau hadiah bisa ana alihkan ke orang yang lebih membutuhkan misalnya. Kalau misal ternyata makanannya bukan hal yang bisa dialihkan, seperti ulang tahun, si fulan ulang tahun kemudian diadakan makanan prasmanan dan kita mau nggak mau ya ikutan, ya khalas, yang ini tetap halal kok. Ya, karena terpaksa juga kan, terpaksa, bukan karena kita mencarinya, maka khalas, tidak masalah insyaallah. Adapun menolaknya bisa dengan cara lain, dengan menasehati. Ya, dengan menasehati. Atau ketika pas nyanyi-nyanyinya happy birthday atau selamat ulang tahun misalnya tidak hadir di dalam itu, di dalam ruangan. Atau mungkin izin sakit misalnya. Ya, izin sakit Pak gitu. Izin bukan izin sakit, izin gak masuk. Ya ditanya bosnya, lo kenapa gak masuk? Ya karena fulan ulang tahun. Nah, misalnya. Itu kayaknya gak bakal ada kayak gitu. Ya silakan kalau mau seperti itu. Al-muhim ada cara-cara lain. Adapun makanan, kalau memang udah kepepet ya udah nggak masalah itu nggak bisa kita haramkan, karena yang haram itu bukan makanannya melainkan perbuatan merayakan ulang tahunnya. Taib, tafadhali. Halal. Ya selama bukan acara syirik. Tahlilan kan nggak mesti syirik, dia bid'ah tapi nggak mesti syirik. Kecuali kalau tahlilannya seperti di kuburan, kemudian ada penyembelihan di kuburan, maka ini dikhawatirkan syirik. Maka nggak boleh menerima makanannya berupa daging atau yang melekat dengan daging seperti nasinya juga, maka jangan. Seperti perayaan-perayaan yang memang di situ ada bersifat syiriknya, perayaan reog, perayaan ini, perayaan itu ya di pinggir pantai yang ditujukan untuk penunggu pantai atau penunggu laut, maka ini semua syirik. Maka semua makanannya atau sembelihannya itu haram. Kecuali mungkin makanan-makanan yang masih bersifat umum ya, seperti agar misalnya, itu masih halal mungkin. Pokoknya tapi hindari. Pokoknya yang kalau udah menyentuh syirik, maka itu bisa banyak perubahan hukum di situ. Allahu a'lam. Wah ya. Baik.
Taib, jazakillah khaira, dan juga jazakunallah khaira para ummahat sekalian yang telah mengikuti kajian ini. Semoga apa yang tertuangkan di majelis ini bermanfaat untuk saya dan juga teman-teman sekalian. Barakallahu fikum jami'an. Kita akan bertemu 2 pekan lagi insyaallah taala. Dan juga ada juga saya amanah untuk di-share, yaitu dari travel umroh yang Desember. Alhamdulillah, insyaallah November saya akan umrah insyaallah tanggal 13, tapi yang Desember ini dan yang November seatnya sudah penuh alhamdulillah, tinggal yang Desember diamanahkan untuk di-share. Barangkali ada ummahat atau keluarga yang memang ingin kami bimbing untuk umrah, tafadhol, silakan, mungkin bisa japri saya atau ngobrol dengan saya. Insyaallah tanggal Desember mungkin tanggal 3 atau Desember ya, tanggal 3 atau semisalnya ya, posternya juga ada insyaallah taala. Jadi mungkin bagi ada keluarga di rekan-rekan sekalian yang berminat untuk umrah di bulan itu, maka bisa kontak saya ya. Itu terakhir aja ya, nggak masalah kan ya, karena ini bukan di masjid ya, jadi nggak masalah saya tuturkan ini. Taib, jazakumullahu khaira wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.